wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan usul. Kali ini kita akan membahas tentang qiyas sebagai sumber Islam. Dimaklumi bahwa qiyas tentu saja berasal dari bahasa Arab ya, kuasa yang isu biasa, yang secara harfiah berarti membandingkan, menyamakan, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di dalam usul fikih, para ulama mendefinisikan qiyas itu sebagai metode ijtihad, sebagai suatu metode yang dilakukan atau yang membandingkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain yang ada hukumnya dengan yang tidak ada hukumnya, karena kesamaan ilat di antara keduanya maka hukumnya pun sama. Jadi qiyas ini bisa digambarkan sebagai adanya dua peristiwa, yang satu ada hukumnya di dalam nas Al-Quran ataupun hadis, yang peristiwa kedua tidak ada nasnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, dua masalah tersebut kemudian disamakan hukumnya dengan yang terdapat di dalam nas, karena keduanya memiliki kesamaan ilat hukum. Misalnya kita akan membahas beberapa hal yang tadi dipersoalkan oleh saudara-saudara berkaitan dengan hal-hal yang memabukkan, entah itu narkoba, kecubung, ada duren, misalnya. Bagaimana menetapkan hukum pada persoalan-persoalan seperti itu? Nah, itu kita bisa membahasnya dengan cara membandingkan di antara dua peristiwa tersebut. Di dalam Al-Quran tentu saja tidak ada hurimat alaikumul narkoba atau innamal narkoba haramun misalnya. Tidak ada nas yang membahas tentang kedudukan narkoba. Tetapi bukan berarti itu tidak ada hukumnya. Cara untuk menetapkan hukum narkoba itu dengan cara qiyas, yaitu membandingkan dengan khamr. Nah, di dalam Al-Quran ada ayat yang secara spesifik mengatur tentang khamr. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Jadi ada ayat yang memerintahkan kita untuk menjauhi khamr. Nah, maka kemudian khamr itu apa? Jadi para ulama kemudian meneliti bahwa yang dimaksud khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, itu adalah khamr. Jadi sebenarnya bentuk qiyas ini merupakan upaya untuk memperluas makna. Jadi dari semula makna khamr itu khas minuman yang ada di masa Rasul ya, nah, kemudian bisa dikembangkan maknanya pada minuman kemasan ataupun jenis sabuk misalnya yang ada pada hari ini, yaitu dengan cara qiyas. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa khamr itu adalah kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan, itu namanya khamr. Jadi kalau yang memabukkan itu bukan, ya bisa saja tadi kalau kecubung itu memang memabukkan berarti khamr. Kalau dextrose itu memabukkan atau baygon itu memabukkan misalnya,
Nah, itu juga bisa dianggap sebagai homer. Kemudian kalau sama dengan homer, kalau sama-sama memabukkan gitu, maka bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya pun sama. Homer haram, maka demikian juga narkoba. Kalau sama memabukkan, berarti hukumnya pun sama haram. Jadi disitulah para ulama kemudian menetapkan kaidah bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram. Gitu ya. Nah, ini memang kalau dari segi rukunnya, katakanlah unsur-unsur yang terdapat pada kias itu, yang pertama harus ada asal. Asal dalam contoh yang tadi berarti homer. Ini sebagai sandaran untuk membandingkan maksud alih yang akan dikiaskannya. Itu namanya asal. Kemudian yang kedua ada puru. Puru itu peristiwa atau sesuatu yang akan dijadikan sebagai yang akan dibandingkan. Nah, itu namanya puru. Dalam contoh tadi berarti narkoba, purunya. Kemudian yang ketiga ada hukum asal. Hukum asal khamr itu adalah haram. Nah, hukum haram itu adalah hukum yang dijadikan sebagai perbandingan bagi narkoba yang karena sama-sama mengandung unsur memabukkan, maka ya hukumnya haram. Kemudian ada yang terakhir adalah ilah. Nah, ilah itu sebab atau segala sesuatu yang terdapat pada asal gitu, yang menjadi dasar ditetapkannya hukum haram pada asal tersebut, yaitu unsur memabukkan. Unsur memabukkan. Jadi satu asal, dua puluh, tiga hukum asal, empat ilah. Nah, itu persyaratan atau ya masing-masing ada persyaratannya, tetapi unsur-unsurnya seperti itu. Nah, mungkin kita seringkali salah di dalam memahami tentang unsur memabukkan tadi. Jadi unsur memabukkan itu apa? Jadi memabukkan itu katakanlah ini satu benda, narkoba gitu. Mau kemasan, mau bentuknya tablet, mau cairan gitu. Sepanjang ada unsur muskir, unsur yang memabukkan pada zat benda ini, maka sepanjang itulah hukumnya haram. Lepas dari apakah ketika kita mengkonsumsinya mabuk atau tidak mabuk. Jadi nggak urusan. Jadi sifat yang memabukkan itu sifat yang objektif yang ada pada benda itu, sehingga itu yang menyebabkan ini diharamkan. Benda itu diharamkan. Nah, jadi sepanjang unsur memabukkan ada pada benda ini, maka sepanjang itulah benda ini haram hukumnya. Dan bila unsur memabukkannya hilang atau dihilangkan karena alamiah atau proses kimiawi, seperti ketika khamr menjadi cuka, idza takhallalat ya, ketika menjadi cuka, unsur memabukkannya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada, hukum haramnya pun tidak ada pada cuka, ya pada khamr itu karena sudah menjadi cuka. Nah itu. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adam. Hukum itu tergantung pada ilat hukumnya. Ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ada ilat memabukkan, ada hukum haram. Dan tidak ada hukum, tidak ada memabukkan, maka hukum haramnya pun tidak ada. Nah, sepanjang tadi dikatakan sepanjang unsur memabukkan ada pada benda ini, maka sepanjang itulah hukumnya haram. Bagaimana kalau tidak mabuk? Saya mengkonsumsi ini tapi tidak mabuk.
gitu. Tidak berarti bahwa benda ini jadi tidak haram hanya karena Anda tidak mabuk. Jadi mabuk dan tidak mabuk itu bukan jadi ini subjektif ya. Bagi Anda mungkin mabuk, bagi saya bisa tidak mabuk. Karena boleh jadi misalnya seseorang sejak kecil minum CM, cap motor atau whisky. Maka ketika dia dewasa, ya dia sudah tingkat imunitasnya sudah begitu kebal. Jadi satu botol, dua botol pun tidak mabuk misalnya. Nah, tidak berarti bahwa karena dia tidak mabuk maka menjadi tidak haram, gitu. Sepanjang tadi unsur memabukkannya ada pada benda itu. Ya. Kecuali kalau unsur memabukkannya sudah hilang, nah, maka unsur yang haramnya pun menjadi tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan unsur memabukkan. Nah, kemudian memang ada beberapa tingkatan ya kias itu. Contoh yang tadi disampaikan baik berupa narkoba atau mungkin benda-benda lain ya seperti kecubung, itu di dalam klasifikasi kias disebut sebagai kias adna. Artinya kias yang lebih rendah. Jadi hulunya itu hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan hukum asalnya. Jadi tingkat keharamannya pun tapi ada yang setara. Jadi misalnya membunuh itu adalah haram. Nah, mau dengan cara pakai senjata tajam atau celurit atau tajam juga ya, pistol, atau dengan pil diracun misalnya. Nah, sepanjang itu sama-sama membunuh, maka hukumnya sama. Jadi mau membunuh dengan celurit, mau dengan pistol, mau dengan racun, itu namanya sama-sama membunuh. Nah, jadi mengkiaskan hukum membunuh dengan pistol dan membunuh dengan racun misalnya, nah itu namanya musawi, sama-sama setara gitu ya. Jadi sepanjang targetnya atau sama fungsinya pembunuhan, ya itu sama-sama hukumnya membunuh, mau dengan cara atau alat apapun membunuhnya. Ada lagi kias aulawi disebutnya. Kias aulawi itu kias yang hukumnya itu lebih utama dibandingkan dengan peristiwanya sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran ada wala taqul lahuma uffin, jangan kalian mengatakan ah. Bagaimana kalau menempelengnya? Kan yang dilarang itu cuma mengatakan ah. Nah, kalau mentabuk itu orang tua bagaimana? Nggak boleh. Jadi ya kalau mengatakan ah saja yang berupa pembangkangan atau perilaku yang tidak sopan terhadap orang tua itu sudah dilarang. Maka apalagi kalau ada mentabuk atau menendangnya atau membunuhnya, apalagi sekarang di medsos kan banyak ya, gara-gara misalnya tidak dikabulkan membeli HP, kemudian orang tuanya dibunuh, atau karena ingin segera mendapatkan warisan maka orang tuanya dibunuh, kan? Banyak sekali. Nah, mengiaskan bilang ah dengan membunuh atau dengan nempeleng itu namanya kias aulawi. Jadi lebih berat daripada yang tersurat di dalam asalnya, itu namanya aulawi. Atau misalnya dalam contoh lain, dalam Al-Quran ada wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Jangan ada artikan bahwa yang dilarang itu hanya mendekati, kalau zinanya nggak dilarang, jangan sampai begitu. Jadi Anda harus mengartikan bahwa
mendekati zina saja sudah tidak boleh, apalagi kalau Anda melakukan zina. Jadi bukan yang dilarang itu hanya mendekatinya. Nah, yang lebih lagi, kalau Anda melakukan zina. Jadi zinanya itu sendiri sudah jelas dilarang. Jangankan zina, ya mendekati saja sudah dilarang. Nah, itu namanya kias aulawi ya di dalam pembagian kias atau ragam kias. Nah, kemudian tadi ada beberapa persoalan yang ada pertanyakan tentang bagaimana dengan duren, apa duren itu memabukkan? Bagaimana dengan tape? Kan tape juga memabukkan misalnya ya. Jadi hukum tape atau duren pada dasarnya hukum asalnya adalah mubah. Anda boleh makan, boleh tidak, ya. Nah, tetapi yang dilarang dalam konteks makanan yang halal itu adalah minumlah wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, yang dilarang itu adalah berlebihan yang menyebabkan seseorang bisa mabuk karena berlebihan. Dan itu bukan hanya makan durian, makan yang lain ya, makanan yang lain pun apabila berlebihan tentu saja dilarang. Nah, kemudian ada pertanyaan, terus kalau rokok kan juga menimbulkan madarat. Ya, memang rumusnya bahwa segala sesuatu yang akan menimbulkan hukumnya minimal sunnah, maksimal wajib, gitu. Jadi misalnya tadi rokok. Jadi hukum orang merokok itu hukum asalnya mubah. Anda mau merokok atau tidak merokok suka-suka. Tidak akan menyebabkan Anda masuk surga ataupun masuk neraka. Pokoknya halal saja. Nah, tapi kemudian pada kesehatan. Betul. Ini pakar yang menyebut ya, pakar di bidang kesehatan bahwa merokok itu berdampak negatif pada kesehatan. Nah, kalau begitu maka merokok itu hukumnya makruh. Jadi berubah dari semula halal karena menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, maka menjadi makruh. Bahkan kalau merokok membunuhmu, ya, bahwa dengan merokok itu akan menyebabkan kematian, maka merokok itu hukumnya haram. Maka dalam konteks ini dua ormas Islam berbeda perspektif mengenai merokok. Ya. Kalau Muhammadiyah mengatakan bahwa merokok itu hukumnya haram. Jadi ini sebagai hukum maksimal. Ya, karena apa? Karena merokok membunuhmu. Jadi ada korelasi antara meningkatnya tingkat kematian dengan merokok ini. Jadi bahwa merokok berdampak negatif, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, maka hukum merokok ini meningkat dari semula makruh tadi menjadi haram. Nah, kalau MU menganggap bahwa merokok itu tidak sedahsyat begitu akibatnya. Jadi hanya ya tadi mengganggu kesehatan. Mungkin karena ya pertama merusak paru-paru. Ya, tapi masih mending hanya paru-paru tapi ya. Apa-apa, katanya ikut kalau ini merokok, video ya itu tadi kreatif. Akibatnya paru-paru. Tapi yang tidak merokok lupa-lupa. Jadi karena itu maka bagi merokok itu ada fatwa bahwa bagi yang belum mulai ya jangan mulai, tapi bagi yang sudah jangan berhenti katanya. Lumayan ya. Kemudian bahkan di kalangan NU sendiri masih mutalab ya. Tadi walaupun pada umumnya mengartikan rokok itu hukumnya haram,
Tapi banyak manfaatnya, katanya bahwa seorang kiai itu tidak bisa merokok kalau tidak bisa ngaji, ngajar ngaji kalau tidak merokok. Jadi merokok itu bisa menghadirkan inspirasi. Masya Allah, subhanallah. Kalau begitu maka merokok itu sunnah, berdampak positif pada dirinya untuk bisa mengekspresikan ilmunya ya secara itu. Atau ada pendekatan lain bahwa merokok itu bisa menimbulkan kemaslahatan, sebab negara itu bisa bangkrut kalau merokoknya dia cukainya salah satu kontribusi ya dari APBN itu adalah dari cukai. Dia cukai. Dan itu konon merupakan kontribusi yang cukup besar pada APBN. Kalau rokok ilegal gimana, Prof? Ilegal gimana? Rokok ilegal gimana, Prof? Rokok ilegal yang tanpa cukai. Ya, hukumnya kalau yang legal aja udah makruh atau haram, apalagi yang tidak legal. Gerakan. Atau seperti di Maluku bahwa buruh rokok, buruh atau para pekerja di pabrik rokok itu pada umumnya warga Nahdliyin. Demikian juga petani tembakau di daerah Tembagau itu dan sekitarnya itu adalah warga Nahdliyin. Sehingga kalau rokok diharamkan, maka bagaimana nasib ekonomi masyarakat Nahdliyin di sana? Nah, karena itu maka di kalangan NU ya tidak berani sampai pada tingkat mengharamkan, karena tadi bahwa rokok juga bisa menimbulkan manfaat, paling tidak menjadi sumber kehidupan bagi sejumlah orang di daerah tertentu. Jadi membawa kemaslahatan, apalagi tadi dikaitkan dengan APBN kita yang antara lain diperoleh dari cukai. Nah, saudara kalian, melalui kias ini kita bisa mengembangkan hukum tentang haramnya sesuatu barang ya atau kegiatan yang bisa menimbulkan mafsadah, bisa menimbulkan kemudaratan. Jadi ketika tidak ada nas yang mengatur mengenai hukum tertentu, maka hukum masalah yang tidak terdapat di dalam nas itu bisa ditetapkan hukumnya berdasarkan kemaslahatan atau kemudaratan. Jadi jika masalah asalnya kan al-aslu fil asya al-ibahah ya, segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah, madalla dalilun ala ghairihi, sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya maka apapun halal. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah telah menciptakan apa yang ada di bumi ini seluruhnya adalah lakum untuk kalian. Karena itu maka hukum asal apapun adalah mubah kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan itu sedikit ya. Tadi misalnya khamr, wadah, malah jinjir lah, ya gitulah. Omong bila digairillah, hanya sedikit yang diharamkan. Nah, di luar itu halal. Jadi kalau Anda ditanya misalnya, Pak, bagaimana hukumnya bekecot misalnya ya? Ya memang dalam Al-Quran tidak ada hurimat alaikumul bekecot atau innamal bekecot halal misalnya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka kembali pada kaidah al-aslu fil asya al-ibah. Madal dalilun ala ghairi, segala sesuatu itu pasalnya adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ibarat halal. Nah, tapi kemudian kalau menimbulkan madarat bagaimana? Nah, misalnya begini, katakanlah olahraga. Bagaimana hukumnya olahraga? Nah, tentu saja hukum asalnya adalah mubah. Anda boleh olahraga, boleh tidak.
Anda tidak akan masuk neraka atau surga gara-gara olahraga. Nah, tapi para ahli sepakat bahwa olahraga itu berdampak positif pada kesehatan. Kalau begitu maka olahraga berubah dari semula mubah menjadi sunnah. Gitu. Nah terus dalam stadium tertentu misalnya ketika penderita ginjal atau jantung gitu itu memerlukan treatment dalam bentuk olahraga tertentu, maka bagi mereka olahraga menjadi wajib. Sebab dengan tidak olahraga bisa anfal sakitnya dan bisa mati. Maka karena itu olahraga bisa berubah dari semula mubah menjadi sunnah dan menjadi wajib. Sebaliknya, misalnya makan ampela, usus dan pedalaman lainnya ya, hukum asalnya mubah. Anda mau makan paru-paru, mau ampela, mau usus, suka-suka. Hukum asalnya. Tapi mungkin bagi seusia saya, gitu, bagi penderita kolesterol tinggi dan asam urat, gitu atau yang sejenisnya, maka yang begitu itu menjadi makruh. Jadi untuk sekelas saya makan empal itu udah makruh. Nah, sebab berdampak negatif pada kesehatan saya. Nah, demikian juga yang penderita penyakit tertentu yang apabila memakan ampela bisa anfal misalnya sakitnya. Nah, itu bahkan itu tadi dalam stadium tertentu ketika penyakit ginjalnya atau kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi misalnya, maka ampela itu menjadi haram bagi yang muslim. Jadi disitulah kita dengan pelajaran ini kita bisa memberi hukum pada berbagai masalah yang tidak ada dalam nasnya, tapi kemudian bisa diberikan hukum dengan cara membandingkan peristiwa tersebut dengan peristiwa lain yang disebut di dalam nas. Itulah yang dimaksudkan dengan kias. Jadi peran kias itu sangat besar kontribusinya di dalam memperluas makna tersurat nas, ya makna nas dalam yang tersurat ke makna-makna lain yang tersirat di dalamnya, sehingga semacam Turabi misalnya menjadikan kias ini sebagai metode pembaharuan hukum Islam, terutama di dalam rangka membumikan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam realitas kehidupan, sehingga banyak persoalan aktual yang menyangkut tentang masalah-masalah hukum dapat dipecahkan dengan metode ijtihad. Salah satu metode ijtihad yaitu yang bernama kias. Saya kira kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada sampai sini perkuliahan kita dalam mata kuliah usul fikih yang berkaitan dengan makna kias dan implikasinya dalam penerapan hukum Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.